semua sahabat belajar, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Nah, kali ini kita akan membahas materi IPS Geografi kelas 8 SMP, yaitu terkait bab interaksi antar negara ASEAN. Namun pada pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu khusus topik terkait pengertian kerjasama, kemudian faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, yuk di subscribe dulu yuk channel ini supaya kedepannya kalian bisa menyimak video-video pembelajaran lainnya dari channel ini. Dan tentunya semoga channel ini juga dapat berkembang lebih baik lagi ya. Oke, jadi sebelum kita bahas pengertian kerjasama, jadi kita perlu tahu, kalian perlu tahu ya, ada 10 negara anggota ASEAN yang sudah resmi ya, yang sudah resmi menjadi anggota ASEAN. Nah, seperti informasi yang kalian dapatkan, mungkin ada beberapa dari kalian yang mendapatkan informasi bahwa Timor Leste apakah sudah resmi bergabung menjadi anggota ASEAN begitu. Nah, jadi perlu kalian ketahui, Timor Leste itu sudah mengajukan agar dapat menjadi anggota ASEAN pada tahun 2011. Namun, karena ada beberapa alasan-alasan tertentu, salah satunya yaitu Timor Leste masih dianggap bagian dari negara Indonesia, maka hingga kini Timor Leste belum resmi dinyatakan bergabung menjadi anggota ASEAN ya. Jadi ada 10 negara yang sudah resmi menjadi anggota ASEAN. Negara-negara tersebut antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Kemudian kita lanjut ya ke topik pengertian kerjasama. Jadi kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang, baik itu beberapa lembaga maupun beberapa negara, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi apabila ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, maka itu bisa kita sebut sebagai kerjasama. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kerjasama ASEAN? Jadi kerjasama antar negara ASEAN itu erat kaitannya dengan interaksi antar negara-negara ASEAN. Jadi interaksi antar negara-negara ASEAN itu dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat setiap negara. Jadi masing-masing negara itu harus bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Namun karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sendiri oleh negara tersebut, maka negara tersebut saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lain ya. Nah, mengapa sih negara tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri? Karena setiap negara itu tidak semua sumber dayanya sama ya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki itu tidak semua sama ya. Jadi ada negara yang unggul di bidang sumber daya alam, ada negara yang unggul di bidang sumber daya manusia, dalam artian sumber daya manusianya lebih bagus kualitasnya ya, seperti itu. Nah, karena adanya perbedaan sumber daya tersebut, maka setiap negara itu saling membutuhkan ya, antara negara satu dengan negara lain. Sehingga perlu dilakukan yang namanya kerjasama. Ya, jadi kerjasama antar negara-negara ASEAN itu hanya dilakukan
dalam satu kawasan ya, hanya dilakukan antara negara anggota ASEAN saja. Oke, kita lanjut ke faktor pendorong kerjasama ASEAN. Jadi, faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama antar negara ASEAN, yang pertama itu adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud itu ada yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oke, jadi seperti yang jelaskan tadi, tidak semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara itu sama ya. Jadi memang ada beberapa sumber daya yang dimiliki oleh negara ya. Setiap negara itu memang ada sumber daya yang sama ya yang dimiliki. Namun tidak semua. Oleh karena itu dikatakan adanya perbedaan sumber daya ya. Contohnya saja, misalkan terkait sumber daya alam ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, itu terkenal akan sumber daya alamnya ya, karena negara kita kaya akan sumber daya alam. Namun, negara Indonesia itu kurang unggul di bidang sumber daya manusia maupun teknologi. Ya, sehingga dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama khususnya pada kegiatan produksi, maka Indonesia membutuhkan negara lain yang unggul di bidang teknologi ya. Maka dari itu, itulah mengapa sebabnya setiap negara itu dikatakan saling membutuhkan ya. Ada yang unggul di bidang sumber daya alam, ada juga yang unggul di bidang sumber daya manusia maupun teknologi. Itu contohnya ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke faktor pendorong terjadinya kerjasama yang berikutnya, itu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Terkait kesamaan wilayah yang dimaksud yaitu bisa kalian lihat di slide ini. Jadi sambil mengingat ya, ada 10 negara anggota ASEAN yang sudah resmi bergabung menjadi anggota ASEAN. Nah, negara-negara tersebut berada pada satu wilayah atau kawasan yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara ya. Jadi negara-negara tersebut berada pada benua Asia, lebih tepatnya pada kawasan wilayah atau wilayah Asia Tenggara. Kemudian terkait perbedaan yang dimaksud, nah contohnya saja misalkan perbedaan terkait kesuburan tanah. Apabila di negara A kesuburan tanahnya lebih bagus daripada di negara B ya, contohnya saja seperti itu ya. Misalkan pada tahun ini negara A kesuburan tanahnya lebih bagus daripada negara B, sehingga kegiatan ekonominya akan lebih lancar pada negara A ya. Nah, terutama pada kegiatan produksi ya, karena kesuburan tanah juga sangat berpengaruh ya. Nah, sehingga negara B tentu membutuhkan negara A ya. Balik lagi tujuan di awal itu supaya negara B tersebut tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya ya. Jadi itulah tujuan kerjasama. Selain memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tentu tujuan kerjasama antar negara ASEAN tentunya adalah untuk mencapai keuntungan. Nah, itu perlu kalian ingat ya. Oke, kita lanjut ke faktor penghambat kerjasama ASEAN. Jadi selain faktor yang bisa menyebabkan kerjasama ASEAN, ada juga faktor yang dapat menghambat terjadinya kerjasama ASEAN. Yang pertama itu adalah perbedaan ideologi. Nah, ideologi itu artinya ide, gagasan ya. Jadi terkait perbedaan ideologi bisa kita pakai contoh, misalkan perbedaan cita-cita setiap negara. Jadi karena adanya perbedaan cita-cita setiap negara atau masing-masing negara, akan sulit terciptanya yang namanya tujuan bersama ya. Ini berkaitan juga dengan
kepentingan dari masing-masing negara, ya, sehingga akan sulit tercipta tujuan bersama. Kalau misalkan sulit terciptanya tujuan bersama, maka kerjasama antar negara ASEAN juga bisa terhambat. Oke, kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu konflik dan peperangan. Nah, ini bisa kita pakai contoh, misalkan suatu negara, ya, salah satu negara apabila mengalami konflik maupun peperangan, maka stabilitas negaranya itu akan terganggu, ya. Salah satu contoh misalnya terkait keamanan, ya. Jadi apabila suatu negara mengalami konflik atau peperangan, maka keamanan negara tersebut akan terganggu, ya, sehingga negara-negara lain yang ingin bekerja sama itu merasa kurang nyaman dan aman untuk bekerja sama dengan negara yang terlibat konflik maupun peperangan tersebut. Oke, kita lanjut ke kebijakan protektif. Nah, kebijakan protektif ini tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri atau produk lokal agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Jadi produk lokal itu agar tetap bisa maju, ya, agar tetap laku gitu, ya, dan agar tidak kalah saing dengan produk impor yang datang, ya. Nah, bagaimana kaitannya kebijakan protektif ini bisa menghambat kerjasama ASEAN? Nah, dengan adanya kebijakan protektif tentu berkaitan dengan kuota impor, ya. Contohnya saja Indonesia memiliki kebijakan di mana kuota impor atau barang yang masuk ke negara kita itu maksimal 100 pieces. Sehingga negara lain yang hendak mengekspor barang ke negara Indonesia itu harus memperhatikan itu, ya. Jadi negara yang hendak mengekspor barang ke Indonesia itu maksimal harus 100 pieces, tidak boleh lebih. Nah, karena ada kebijakan seperti itu, maka dapat menghambat kerjasama ASEAN, ya. Jadi negara yang hendak mengekspor barang ke negara Indonesia tidak akan bisa leluasa untuk mengekspor barangnya. Itulah mengapa sebabnya dikatakan dapat menghambat kerjasama ASEAN. Oke, kita lanjut ke faktor yang berikutnya, yaitu perbedaan kepentingan masing-masing negara. Nah, ini erat kaitannya dengan poin yang pertama, ya, yaitu perbedaan ideologi. Karena adanya perbedaan cita-cita dan juga perbedaan kepentingan masing-masing negara, tentu akan menghambat kerjasama ASEAN, ya. Karena seperti yang dijelaskan tadi, akan sulit terciptanya tujuan bersama, ya. Jadi kalau sulit terciptanya tujuan bersama, maka kerjasama juga akan sulit terjadi, ya, karena dalam menjalin kerjasama itu harus dapat menciptakan yang namanya tujuan bersama. Oke, selanjutnya yaitu waktunya kuis. Nah, kali ini misalkan berikan kuis kepada kalian, ya, hanya berupa satu pertanyaan saja. Silakan kalian jawab di kolom komentar, ya. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi kerjasama antar negara-negara ASEAN? Nah, silakan kalian jawab pertanyaan ini pada kolom komentar. Oke, untuk materi kali ini hanya cukup sampai di situ. Miss ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe dan bagi yang senantiasa selalu setia menyimak video-video pembelajaran dari channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini. Kalian bisa mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara melalui like, comment, share, dan tentunya subscribe. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.